Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi ayat 79 sampai dengan 82. Seperti biasa sebelum kita bahas, kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara tafsiriyah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أما السكينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan ke makna tafsiriyah. Jadi di sini Haidir itu merusak, melubangi perahu itu. Dengan cacatnya itu maka raja yang suka mengambil perahu itu tidak akan jadi. Jadi dengan melubangi, dengan membuat cacat itu selamatlah ini perahu. Ini juga menunjukkan bahwa sejak dulu ada koperasi. Ini koperasi ini, koperasi orang miskin. Jadi sejak ribuan tahun lalu itu sebenarnya sudah dikenal. Jadi orang miskin itu mengumpulkan uang karena kalau beli sendiri tidak bisa. Jadi beli perahu. Dan itu sangat memprihatinkan. Seandainya itu diambil, bagaimana nasibnya orang-orang miskin itu yang sudah setengah mati mengumpulkan, memberikan sumbangan untuk mendapatkan perahu, dan itu sumber pencaharian mereka. Nah, kalau kapal itu dia ambil dengan paksa, bagaimana nasibnya? Jadi ini sesuatu sebenarnya sesuatu yang berat dilakukan, tetapi dibalik itu. Tapi ini memang mesti dilakukan hanya orang-orang seperti Haidir. Yang ini di sini ada bermakna pengetahuan. Jadi dia mengetahui. Jadi di sini titik beratnya adalah pengetahuan tentang situasi di sekitar itu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai anak yang dibunuh. Itu pengetahuan tentang masa depan. Jadi ada pengetahuan umum sekitar itu, kemudian ada pengetahuan masa depan. Dan ada ini animasinya ini memang mamanya itu meraung-raung ketika ditemukan anaknya meninggal. Tetapi tidak lama kemudian dia mengandung dan lahir anak yang saleh. Ini di cerita lain itu, ya, anak yang saleh, yang lebih baik daripada anak yang dibunuh ini. Dan ini anak ini ahli jannah, karena dia masih anak-anak dibunuh, berarti di surga. Jadi sebenarnya dia menolong anak ini. Haidir menolong anak ini untuk kehidupannya lahir. Tapi itu memang tadi, karena itu ilmu ladunna, ilmu dari Allah memang yang tanpa melalui perantara yang didapatkan. Ya. Kemudian mengenai anak ini sejarah. Jadi pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang akan datang, dan ini sejarah, kisah yang dia ketahui bahwa ini anak dari orang yang beriman. Jadi komplit pengetahuannya ini Haidir ini, karena itu karena Allah, sehingga dia membangun kembali, meskipun orang kampung itu menolak untuk menjamu dia. Dia sampai di situ diminta untuk dijamu, tapi mereka menolak. Baru ada rubah. Nah, itu Musa, kau bisa minta upah mereka. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan baik. Ya, ini yang dicontohkan Haidir. Diperlakukan begitu, tapi dia tetap berbuat baik kepada warga di situ. Barangkali banyak lagi hikmah-hikmah dari sini. Dan hanya 3 soal di mana Musa itu tidak sabar, karena memang pengetahuannya terbatas untuk itu. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar karena pengetahuan kita terbatas. Jadi ciri-cirinya orang tidak sabar karena pengetahuannya terbatas. Kalau pengetahuannya luas, insya Allah dia akan sabar. Tapi di samping itu kan memang syukur dan sabar itu berbarengan. Saya kira bisa ditambahkan oleh teman-teman lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah Nabi Musa seakan-akan diliputi kesombongan. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Terus diberikan masih ada hambaku yang yang lebih daripada kamu. Jadi makanya diperintahkan Tuhan pergi ke daerah ini. Kalau kau ketemu ini nanti, ini begini orangnya. Gejala-gejala. Jadi mulai dari situ Nabi Musa diperlihatkan bahwa memang Nabi Haidir itu memiliki ilmu seperti kita bilang ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak dipelajari, tapi Allah langsung mencampakkan pengetahuan ke dalam dadanya seseorang tanpa dipelajari. Itu namanya ilmu laduni. Dan ini bisa saja didapatkan bukan saja Nabi Haidir, bisa saja kepada umatnya Nabi Muhammad yang Allah kehendaki mencapai. Jadi dia bisa tahu hal-hal yang yang belum terjadi.
Jadi disitulah diberikan pelajaran Nabi Musa bahwa sebenarnya masih ada orang yang lebih hebat dari saya ini. Kan ini Nabi Musa kalamallahu. Dia bisa berdialog dengan Allah. Dia bisa berdialog. Disitulah ada kebanggaan. Makanya disuruh belajar sama Nabi Khidir. Nabi Musa ini kan waktu dia berjalan sama, baru saya ingat, pembantunya itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, saya sudah dapat referensi. Jadi dia beristirahat kembali riwayat sedikit, di suatu batu. Dan Allah, karena ini Nabi Musa kan orangnya kuat, meletihkannya dia. Ini mungkin apa maksudnya? Diletihkannya lah Nabi Musa untuk istirahat sebentar. Begitu bangun, mari kita makan. Tapi Yusha bin Nun ini lupa ikannya lompat ke laut. Tapi apa hikmahnya di situ? Disitulah Nabi Musa kelihatan bahwa dia tidak marah. Dia tidak, kenapa begitu? Kenapa begini? Di situ kan satu hikmahnya juga diperlihatkan oleh Allah di situ, bahwa bagaimanapun letihnya Nabi Musa pada saat itu mau makan, tapi sudah tidak ada ikan, dia tidak marah kepada pembantunya Yusha bin Nun itu. Kembali ke situ tadi. Yang kedua, Nabi Musa ini kan tidak pernah ngomel. Tidak ngomel lah, artinya setelah perjalanan dengan Nabi Khidir seperti yang kita ceritakan tadi, di Lubang kan sudah dijelaskan bahwa ada raja yang menunggu akan mengambil perahu yang bagus saja, perahu yang jelek dia tidak ambil. Itu hikmahnya. Kemudian terus saya melompat kepada yang dinding rumah yang miring. Itu miringnya begini. Jadi ini Nabi Musa ditegakkan, karena kalau dia begini kelihatan itu ada barang di bawah tersimpul di situ. Dia kasih begini supaya tidak kelihatan, itu tujuannya. Tapi hakikatnya di situ adalah kalau dilihat ini uangnya yang cucunya sekarang bisa saja dipakai sekarang. Padahal itu maksudnya Allah di sini untuk masa depannya. Kalau referensi ada yang mengatakan para ulama bahwa itu cucu ketujuh lapis yang menyimpan uang itu adalah cucu ketujuh lapis daripada yang sekarang ini. Itu yang diceritakan juga. Kemudian Nabi Khidir, ada yang bertanya, Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Ada dua pendapat. Ada kisah yang mengatakan Nabi Khidir itu kan zamannya Nabi Musa. Pada saat Nabi kita Muhammad SAW meninggal, mau dimandikan, ada riwayat. Ada yang mengatakan, lupa apakah Umar bin Khattab atau siapa, dimandikan. Terus ada suara mengatakan, jangan dimandikan, itu orang suci, tidak perlu dimandikan. Ternyata itu suara setan. Di satu pihak lagi ada yang mengatakan, itu mandikan. Nah, itu Khidir katanya menurut riwayat. Jadi orang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup, karena proses dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad berapa ratus tahun, masih ada Nabi Khidir ngomong di situ bahwa mandikan itu Nabi kita. Nah, itu. Terus ada lagi riwayat mengatakan secara logika, kalau Nabi Khidir masih hidup, waktu Nabi kita berperang, mati-matian beberapa kali berperang, kenapa Nabi Khidir tidak membantu Nabi kita seandainya beliau masih hidup? Itu logikanya saja. Kalau dia Khidir, karena dia kan Khidir itu orang yang dirahmati oleh Allah, dan dia memang nabi sebenarnya, itu katanya nabi, tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ilmu laduni, dan barangkali lebih pintar. Dan di sini juga menandakan bahwa Nabi Musa itu mau berguru kepada orang yang tetap mencari ilmu, kepada orang yang lebih pintar daripadanya. Ini ada seorang, bagaimana caranya katanya kalau mau ketemu Nabi Khidir di Makkah ini.
Terus ini apa namanya, ulama kasih petunjuk. Kalau ada orang pada hari Jumat di Baitul Salam, di Baitul Salam, di Baitul Maqdis. bukan di ya Hijri Ismail. Kalau ada orang katanya begitu, assalamualaikum wassalamualaikum, itulah dia Nabi Haidar. Jadi kalau mau ketemu, kalau ada orang yang cepat berdiri begitu, assalamualaikum assalamualaikum, itulah Nabi Haidar. Jadi ini orang tadi dia tunggu di situ, Pak. Dia tunggu di situ. Jadi begitu ada orang berdiri, tidak mungkin orang Nabi Haidar ini pakaiannya pakaian lusuh. Pakaian lusuh apa namanya? Dia bayangkan itu Nabi Haidar bahwa dia pakaian apa namanya? Pakai gamis. Dia pakaian gamis. Ya. Kayak Sayyid. Ya. Bukan ini Nabi Haidar. Nah, tidak mungkin Nabi Haidar begini pakaiannya. Ya, aku. Jadi dia datang lagi kepada ulama. Kalau sudah ketemu Nabi Haidar, katanya sudah ada orang saya lihat, tapi itulah dia. Kenapa kau tidak ambil tangannya baru jabat tangan? Kan memang ini mau jabat tangan, baru mau cium tangannya Nabi Haidar. Terus keduanya orang miskin, apa namanya, pengemis. Datanglah, tidak mungkin Nabi Haidar, tidak mungkin Nabi Haidar ini. Jadi datanglah ke ulama itu, tidak mungkin Nabi Haidar. Tapi dikasih apa namanya, siapapun dia, apakah orang miskin atau orang apa, kau tetap ambil tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya tertarik dengan pembahasan kita hari ini. Surah Al-Kahfi membahas pertemuan Musa dengan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Haidar alaihissalam. Ya, ini apa namanya, di satu sisi ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang dalam agama itu yang tidak bisa kita jangkau dengan logika. Seperti tadi bahwa Haidar langsung membunuh, kan secara logika itu salah, tapi ternyata ada penjelasannya. Jadi memang hal-hal tertentu dalam agama ini ada yang tidak bisa kita terima dengan logika. Tapi di sini Pak, saya mau bertanya, kan betul bahwa ada yang tidak terima dengan logika. Nabi Ibrahim dibakar api, kan tidak terbakar. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, tidak kita terima logika, Pak. Tapi itu terjadi di masa lalu. Apakah masih terjadi pada ulama-ulama masa kini? Karena begini, Pak, ada ya saya penggemar tasawuf, saya mengidolakan ulama-ulama sufi, tapi terkadang tidak masuk di saya punya logika, Pak. Ada cerita begini, Pak. Ada pernah dalam satu forum ini, forum sufi, forum tasawuf. Saya tidak usah sebutkan detail. Itu dia bercerita bahwa ada gurunya, ulama sufi itu gurunya tidak pernah batal wudunya 40 hari. Bagaimana caranya, Pak? Tidak pernah batal wudunya 40 hari. Nah kita saja 10 menit mungkin kita buang air kecil, pasti kita makan, kan? 40 hari tidak makan, apakah tidak mungkin, Pak? Jadi tidak batal wudunya 40 hari. Ini saya tidak bisa terima logika ini, mungkin bisa Bapak jelaskan. Ada juga kisah lain diceritakan sama beliau. Ada ini ulama sufi, kan misalnya kalau kita ke masjid, kita 10 menit. Dia cuma 1 menit atau 3 menit. Pas ditelusuri katanya, ternyata menurut saksi mata ini beliau jalan menembus tembok. Jadi, kan kalau kita lorong kita lewat dulu rumah, lorong kita kan jadi agak lama, kan. Tapi kalau lurus kan cepat. Jadi ini katanya
dia lihat dengan mata kepalanya sendiri menembus ini Pak tembok. Jadi saya aduh ini apakah saya masih anu Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ceritakan pengalaman saya.